Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri, kelas 12 RPL 1 SMK di Sanggoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua yang berdiri di Indonesia. Bahkan pada masa kemasannya, kerajaan ini merupakan yang terbesar di Nusantara. Kerajaan ini sendiri diperkirakan berdiri di abad ke-5 atau ke-5 Masehi. Informasi tersebut didapatkan dari sumber sejarah prasasti yang ditemukan di beberapa tempat seperti kebun kopi dan Kelarutan. Wilayah kekuasaan kerajaan yang didirikan oleh Raja Guru Jaya Singawarman ini membentang mulai dari wilayah yang saat ini bernama Banten, Jakarta sampai Cirebon. Tarumanegara memiliki raja paling masyhur bernama Purnawarman. Pada masa pemerintahannya dilakukan penggalian sungai Gomati sepanjang 600.112 tombak atau 12 km. Penggalian kanal ini untuk menghindari bencana alam berupa banjir dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Selain itu, berita dari Cina yang diperoleh dari seorang musafir bernama Pai Yan menyebutkan bahwa Tarumanegara di tahun 414 Masehi belum banyak yang menganut agama Buddha. Agama yang paling banyak dianut penduduk Tarumanegara adalah Hindu. Berikut letak kerajaan Tarumanegara peninggalan hingga silsilah raja-rajanya. 1. Letak dan pendiri kerajaan Tarumanegara, yaitu kerajaan Tarumanegara berada di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Hindu ini pertama kali dibangun oleh Jayasingawarman yang merupakan menantu dari Raja Dewa Warman. Jayasingawarman merupakan seseorang dari India. Ia pergi mengungsi ke Nusantara dan mendirikan kerajaan Tarumanegara. Kerajaannya di sana diserang. Ibu kota kerajaan Tarumanegara yang berada di Singhapura pun menggantikan pusat pemerintahan dari kerajaan ayah mertuanya, Kerajaan Salakanagara hanya menjadi kerajaan daerah biasa. Yang kedua, Raja Tarumanegara. Diperkirakan kerajaan yang berdiri dari abad ke-4 hingga ke-7 ini dipimpin oleh 12 raja selama masanya. Adapun nama silsilah raja tersebut adalah Jayasingawarman 358 sampai 382 Masehi. Tersebut di Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi. Purnawarman 355 sampai 434 Masehi dan Winuswarman 434 sampai 455 Masehi. Selain itu ada juga Indrawarman 455 sampai 515 Masehi, Candrawarman 515 sampai 535 Masehi, Suryawarman 535 sampai 561 Masehi, Karyawarman 561 sampai 628 Masehi, Sudahawarman 628 sampai 639, Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi, serta Linggawarman 666 sampai 669 Masehi. Adapun masa kerajaan Tarumanegara berhasil terjadi masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Dalam kepemimpinannya, ia juga dibantu oleh sang adik Cakrawarman sebagai panglima dan Nagawarman sebagai panglima laut. Purnawarman juga disebut sebagai seorang raja yang hebat, berhati mulia, serta selalu memperhatikan kepentingan rakyatnya. Hal itu tertulis dalam sebuah prasasti. 3. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya kerajaan ini dikarenakan adanya masalah keluarga.
Pasalnya di masa kepemimpinan Linggawarman ia meneruskan tahtanya kepada sang menantu bernama Tarusbawa. Sang menantu pun melihat bahwa kerajaan Tarumanagara tidak lagi memiliki eksistensi dan kehebatan seperti di masa lampau. Ia pun memilih untuk meninggalkan kerajaan Tarumanagara dan membangun yang baru. Selain itu, kerajaan Tarumanagara juga mengalami banyak gempuran dari kerajaan Majapahit, sehingga mengalami kesulitan untuk bertahan. Yang keempat, peninggalannya. Ditemukan 7 peninggalan kerajaan Tarumanagara di Pulau Jawa. Adapun 5 lokasi di Bogor seperti Prasasti Muara, Ciatem, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Laruten, dan Prasasti Pasir Awi. Kemudian satu persatu ditemukan di Jakarta, yakni Prasasti Tugu, serta prasasti lainnya ditemukan di Banten, yakni Cidanghalang. Beberapa prasasti kerajaan Tarumanagara menjelaskan keberadaan kerajaan Tarumanagara, dan sisanya berupa gambar telapak kaki raja. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon sekalian salah, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.